Apakah pembelajaran yang kita lakukan sudah cukup menarik atau sudahkah efektif untuk peserta didik? Halo semuanya, salam kenal, nama aku Hanif, dan di video kali ini, hari ini kita akan membahas tentang keterampilan mengajar yang efektif yang dapat diterapkan pada semua mata pelajaran. Mengajar adalah seni dan setiap guru memiliki pendekatan unik dalam menciptakan pembelajaran yang efektif. Dalam video ini kita akan membahas tentang lingkungan belajar, komunikasi efektif, variasi strategi pengajaran, serta cara membangun motivasi dan bagaimana melakukan asesmen yang benar. Dan tentu saja aku akan memberikan contoh konkret dari pengalamanku sendiri untuk membantu kalian mengaplikasikan konsep-konsep ini di kelas. Jadi, jika kamu seorang guru matematika, sains, bahasa, atau mata pelajaran apapun, pastikan kalian tetap bersama sampai akhir. Ini akan sangat membantu memperbaiki kualitas pengajaran kita. Mari kita mulai. Pernah merasa suasana di kelas terlalu kaku atau peserta didik kurang terlibat? Mungkin lingkungan belajar perlu diatur ulang. Langkah pertama dalam menciptakan pembelajaran yang efektif adalah memastikan bahwa lingkungan belajar di kelas itu kondusif. Sebagai seorang guru, kita bertanggung jawab untuk menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan mendukung partisipasi aktif peserta didik. Tidak peduli apakah kita mengajar sains atau sejarah, PJOK, suasana kelas yang baik akan mendorong peserta didik untuk lebih berani mengemukakan pendapat dan tidak takut untuk berbuat salah. Salah satu contoh yang aku terapkan di kelas adalah mengatur ruang kelas dalam format lingkaran saat berdiskusi. Ini memberikan peserta didik ruang lebih terbuka untuk berbicara dan merasa setara dengan teman-temannya. Hal ini juga memperkuat keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Aku juga menyediakan waktu untuk refleksi atau jeda sejenak selama pembelajaran, agar peserta didik bisa mengatur fokus mereka kembali. Mungkin kita bisa mengisinya dengan berbagai jenis kegiatannya, baik itu ice breaking ataupun mungkin jeda sejenak, atau mereka dibebaskan dalam waktu tertentu untuk mengistirahatkan diri mereka. Kemudian kita akan memulai pembelajaran kembali dan mereka sudah kembali fokus. Terkadang instruksi yang kita berikan tidak dipahami dengan baik oleh peserta didik. Bagaimana memastikan komunikasi kita bisa efektif? Komunikasi yang efektif adalah keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh setiap guru. Ketika berkomunikasi, pastikan bahwa apa yang kita sampaikan dapat dipahami oleh semua peserta didik. Ini termasuk memberikan instruksi yang jelas, mengajukan pertanyaan yang tepat, dan tentu saja mendengarkan apa yang dikatakan oleh peserta didik. Contoh nyata yang aku lakukan adalah saat mengajar materi baru. Aku biasanya membagi penjelasan menjadi beberapa tahap kecil. Setelah itu, aku selalu meminta peserta didik untuk mengulangi atau memberikan pemahaman mereka tentang apa yang telah dijelaskan. Ini adalah cara untuk memastikan mereka benar-benar mengerti tentang materi yang aku sampaikan. Aku juga menggunakan visual seperti diagram atau gambar agar materi lebih mudah dipahami oleh peserta didik yang lebih cenderung visual. Ini juga bisa digunakan untuk peserta didik yang memiliki kecenderungan yang lain, baik itu auditori dan kinestetik, kita bisa menyesuaikannya. Pernah merasa peserta didik bosan di kelas? Bagaimana agar metode pengajaran kita tetap menarik ya? Setiap peserta didik pasti memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada yang lebih suka mendengar penjelasan, ada yang suka belajar lebih melalui praktik, dan ada yang memerlukan visual untuk memahami konsep. Oleh karena itu, variasi sangatlah penting dalam strategi mengajar untuk menjaga mereka tetap terlibat. Sebagai guru, kita harus mampu beradaptasi dan menggunakan berbagai metode pengajaran agar bisa sesuai dengan peserta didik kita. Salah satu strategi yang sering aku gunakan dalam Flip Classroom, aku memberikan materi pembelajaran dalam bentuk video atau bahan bacaan yang bisa diakses peserta didik sebelum kelas. Ketika di kelas, waktunya digunakan untuk diskusi dan penerapan materi. Ini membuat pembelajaran lebih dinamis dan interaktif. Selain itu, aku juga sering menggunakan simulasi atau permainan edukatif untuk membantu peserta didik memahami konsep dengan cara yang lebih menyenangkan. Kita bisa memanfaatkan berbagai macam aplikasi yang ada dan media yang ada di zaman sekarang sudah sangat banyak. Bagaimana pintar-pintarnya kita sebagai guru memanfaatkan hal tersebut untuk membuat pembelajaran kita lebih menarik dan efektif tentunya. Bagaimana cara membuat peserta didik yang pemalu atau kurang percaya diri bisa lebih berpartisipasi aktif di pembelajaran kita? Motivasi adalah kunci keberhasilan dalam belajar. Sebagai guru, tugas kita adalah menciptakan suasana di mana peserta didik merasa termotivasi untuk belajar dan berpartisipasi aktif. Salah satu cara yang efektif adalah dengan memberikan penghargaan
dan bukan hanya pada hasilnya saja, tapi juga pada usaha yang mereka lakukan. Jadi proses yang mereka lakukan itu kita benar-benar hargai, sehingga ketika mereka berproses mereka merasa nyaman dan senang karena mereka dihargai oleh kita. Misalnya di kelas aku selalu memberikan apresiasi pada peserta didik yang mencoba hal baru meskipun hasilnya belum sempurna. Aku pernah mendengarkan proyek kelompok di mana setiap kelompok diberi kebebasan untuk menentukan caranya sendiri dalam menyelesaikan tugas. Peserta didik merasa lebih bebas untuk mengekspresikan diri dan pada akhirnya lebih bersemangat dalam menyelesaikan tugas tersebut. Ini menunjukkan bahwa motivasi mereka meningkat ketika mereka diberi tanggung jawab dan kepercayaan. Peserta didik itu cenderung mereka itu lebih suka untuk diberikan tanggung jawab dan kepercayaan dibandingkan dikekang oleh tugas-tugas dengan aturan-aturan yang baku. Penilaian tidak harus selalu soal ujian. Bagaimana kita menilai secara adil dan objektif? Asesmen adalah cara kita menilai sejauh mana peserta didik memahami materi yang diajarkan. Tapi, asesmen tidak harus selalu berbentuk ujian tertulis. Kita bisa menggunakan berbagai jenis asesmen untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang perkembangan peserta didik kita. Ada asesmen formatif yang dilakukan selama pembelajaran, asesmen sumatif di akhir unit, dan asesmen otentik yang menilai kemampuan peserta didik dalam situasi nyata. Sebagai guru kita harus jeli melihat peserta didik dan asesmen apa yang cocok untuk kita aplikasikan. Sebagai contoh, aku sering menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan transparan untuk proyek atau presentasi. Aku juga menggunakan penilaian diri di mana peserta didik menilai pekerjaan mereka sendiri berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Ini memberikan mereka tanggung jawab lebih besar atas pembelajaran mereka sendiri dan membantu mereka memahami area yang perlu ditingkatkan. Kita tidak pernah berhenti belajar. Bagaimana kita bisa terus berkembang sebagai guru yang lebih baik? Sebagai guru, kita tidak pernah berhenti belajar. Kita harus selalu terbuka untuk mengevaluasi diri dan terus mengembangkan keterampilan mengajar kita. Salah satu cara terbaik untuk melakukan ini adalah melalui refleksi. Setiap kali selesai mengajar, aku selalu meluangkan waktu untuk merenung apa yang berhasil dalam pembelajaran hari ini, apa yang bisa diperbaiki, dan bagaimana reaksi peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Seringkali saya mengatakan bahwa refleksi itu sangat penting untuk pengembangan kita sebagai seorang guru. Selain itu, bergabung dengan komunitas belajar guru atau mengikuti pelatihan pengembangan profesional adalah langkah penting untuk terus meningkatkan kompetensi kita. Setiap pengalaman mengajar adalah peluang untuk belajar dan tumbuh. Jangan takut mencoba hal baru dan mengadaptasi pendekatan yang berbeda. Dengan berbagai sumber belajar yang sekarang sudah ada dan berbagai pelatihan, itu seharusnya bisa membuat kita lebih dan lebih baik lagi dan bisa membuat pembelajaran yang lebih efektif untuk peserta didik kita. Jadi itulah beberapa keterampilan mengajar yang bisa kalian terapkan dalam semua mata pelajaran, mulai dari menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, komunikasi efektif, variasi strategi pengajaran, hingga asesmen yang komprehensif. Mengajar adalah perjalanan yang tidak pernah berakhir dan selalu ada ruang untuk berkembang. Aku harap tips dan contoh konkret yang aku bagikan bisa membantu kalian menjadi guru yang lebih efektif dan berdampak bagi peserta didik. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk terus bereksperimen dan merefleksikan diri dalam mengajar, dan sampai jumpa di video selanjutnya.